Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Al-Qur'an Karim dimana saja berada, mudah-mudahan selalu kita mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir akan menyampaikan dari salah satu keutamaan fadilah surah Al-Ikhlas yang mudah-mudahan sebagaimana kita berdoa di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap hidup kita ini mendapatkan kebaikan di dalam dunia ini, dan kita berharap akhirat kita pun mendapatkan kebaikan dan kita terlindungi dari siksa nerakanya Allah. Maka jalan satu-satunya adalah kita mengikuti aturan agama yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan salah satu keutamaan fadilah surah Al-Ikhlas ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa diterangkan di dalam kitab Tafsir Munir karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di sini dijelaskan, inna likulli syai'in nuran wa nurul Qur'ani qul huwallahu ahad. Bahwa baginda Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya bagi tiap sesuatu itu memiliki cahaya, dan cahaya Al-Quran yaitu qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Maka surah Al-Ikhlas ini adalah sumber cahaya yang memang terdapat di dalam intinya Al-Quran. Maka kami teruskan, waruya dan diriwayatkan Anahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, pernah suatu ketika beliau Rasul masuk ke dalam masjid, pasami arojulan, maka Rasul mendengar akan seseorang yang sedang berdoa, seorang tersebut. Ketika itu Rasul masuk ke dalam masjid, dan pada di dalam masjid tersebut Rasul mendengar seseorang lagi berdoa. Wa yaqulu, dan orang tersebut berdoa. Apa doanya orang tersebut? As'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Somad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah doa yang diucapkan oleh seorang tersebut. As'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Somad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasul mendengar doa orang tersebut, faqala, maka Rasul pun bersabda, ghafarolaka, 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 salah samaratin. Apa artinya? Pasti Allah ampuni dari kesalahanmu, pasti Allah ampuni kesalahanmu, pasti Allah ampuni dosa-dosamu. Salah samaratin, sampai Rasul mengucap itu 3 kali. Maka alangkah besarnya fadilah keutamaan surah Al-Ikhlas yang kalau kita gunakan untuk berdoa, Allah ampuni dari kesalahan kita. Ya Allah, ya Ahad, ya Somad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan diriwayatkan lagi, wa an Sahalin, dapat dari Sahal ibni Sa'adin. Sahal anak bapak Sa'ad. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, pernah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaka ilayil faqra. Kemudian seorang tersebut mengeluh kepada Rasul al-faqra, akan kemiskinan. Kalau fakir adalah di bawah dari kemiskinan.
Kalau miskin butuh 10 tapi hanya dapat 7, itu miskin. Tapi kalau fakir adalah dia butuh 10 tapi hanya dapat 3. Nah, itu adalah kefakiran. Maka orang tersebut sangat fakir datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tersebut mengeluh dari kefakirannya. Faqala, maka bersabda beliau Rasul untuk menjawab dari problem seseorang tersebut, idza dakhalta baitaka, kata beliau Rasul, ketika engkau akan masuk rumahmu, fasallim in kana bi ahadun, maka bersalamlah jika ada di dalam rumah tersebut oleh seseorang. Maka Rasul mengajarkan kepada orang tersebut, ketika kau pulang ke rumah, maka hendaklah mengucap salam jika ada orang di dalam rumah tersebut. Wa in lam yakun fi ahadun fasalim ala nafsika, maka jikalau tidak ada di dalam rumah tersebut seseorang, maka salamlah atas dirimu. Maka ketika kita pulang, minimal mungkin kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar keberkahan, keselamatan menyertai kita dan keluarga kita. Dan jika memang tidak ada seseorang di dalam rumah, fasalim ala nafsika, kata beliau Rasul, salamlah untuk dirimu. Maka ketika tidak ada seorang pun di dalam rumah, kita mengucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, selamatan atas kami dan seluruh orang-orang yang memang orang tersebut orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang diajarkan beliau Rasul. Waqra qul huwallahu ahad, dan kemudian kata beliau Rasul, bacalah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, marratan wahidatan, satu kali. Masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam, kemudian bacalah surah Al-Ikhlas satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka itulah yang diajarkan beliau Rasul. Bapak ala rajulu, maka kemudian ketika Rasul sudah mengajarkan hal tersebut, Bapak ala rajulu, seorang tersebut pun lalu mempraktekkan yang telah diajarkan beliau Rasul. Fa'adarallahu alaihi rizqan, maka Allah berikan atas dia, Allah luaskan, Allah banjirkan atas orang tersebut rizqan, akan rizki, hatta sehingga afadu ala jironihi, hatta sehingga afadu mengenai rizki tersebut ala zironi, atas tetangga-tetangga orang tersebut. Bahkan dalam keterangan di sini, bukan hanya orang tersebut saja yang menjalankan, tetangga-tetangganya pun sampai diberikan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu fadilah keutamaan surah Al-Ikhlas. Ketika kita menjalankannya, mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rizki. Bukan kita saja, bahkan tetangga-tetangga kita pun mendapatkan keberkahan dari surah Al-Ikhlas tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.